mengupas logika di balik dunia pemrograman. Di episode pertama ini diawali dengan tim kita yang penuh dengan semangat. Saya, Rista, yang akan menemani kalian ngobrol seru tentang dunia algoritma dan teknologi. Tema hari ini cukup seru nih, algoritma backtracking. Nah, biar ngobrolnya enggak garing, saya nggak sendirian. Di sini udah hadir teman ngobrol kita yang jago banget algoritmanya, yaitu Kak Denny Ahmad Pauji, seorang mahasiswa dari Universitas 11 April. Masih semester 3 loh, betul? Betul sekali. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Karista. Saya sangat senang sekali dan berterima kasih atas undangannya dalam obrolan bareng di podcast ini. Tentunya bukan hanya sekedar obrolan biasa saja. Mungkin saya akan berbagi sedikit ilmu saya sehingga para penonton atau pendengar dapat belajar bareng di podcast kali ini. Saya juga senang sekali bisa mengobrol dengan Kak Denny ini. Kalau begitu, langsung saja kita mulai aja topik obrolannya. Jadi, kenapa sih kita harus bahas algoritma? Dalam dunia teknologi, algoritma itu seperti peta jalan. Kita nggak cuma asal jalan, tapi tahu arah yang mau dituju. Backtracking sendiri adalah salah satu algoritma yang menarik, yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah secara kompleks. Menarik kan? Menarik sekali. Jadi, Kak Denny, backtracking itu apa sih? Biar saya dan pendengar paham gitu. Penjelasannya itu secara simpel aja. Baik, terima kasih. Jadi algoritma backtracking itu adalah suatu metode pendekatan dalam pemrograman yang digunakan untuk mencari solusi permasalahan dari kemungkinan solusi yang ada. Nah, dalam prinsip kerjanya itu, si algoritma backtracking ini melakukan pencarian solusi dengan langkah mundur ke langkah sebelumnya jika tidak ditemukan solusi yang terbaik. Nah, kalau solusi tersebut ditemukan, maka algoritma tersebut akan berhenti. Makanya disebut dengan algoritma backtracking atau bahasa Indonesianya yang mundur balik. Konsep algoritma backtracking ini juga adalah perbaikan dari algoritma brute force yang mencoba kemungkinan solusi. Hanya saja algoritma backtracking ini lebih efisien karena hanya mempertimbangkan jalur yang mengarah ke solusi dan jalur yang bukan solusi dilakukan pruning atau dipangkas, sehingga jauh lebih menghemat waktu dalam pencarian solusi. Contoh dalam penerapannya itu, si algoritma ini sering kita temui dalam sebuah permainan atau video game kayak permainan labirin, lalu permainan sudoku dan juga catur. Oh, jadi kayak main game labirin gitu ya? Dimana kita sebagai pemain harus cari jalan keluar dari labirin gitu ya? Benar sekali. Tapi gak hanya semata-mata kita asal asal bisa keluar begitu aja. Tapi kalau kita pakai si algoritma ini, kita bakalan tahu mana jalur tercepat dan mana jalur yang lama ditempuh begitu. Wah, bener juga ya. Kalau gitu kita bakalan tahu jalan pintas tercepatnya dong. Iyalah, makanya si algoritma ini dipakai langsung di komputer biar jauh lebih cepat. Oh, gitu. Kalau di dunia nyata, backtracking ini dipakai buat apa sih? Banyak banget sih. Salah satunya kayak aplikasi map di HP. Misalkan kita itu lagi cari rute jalan terbaik atau rute tercepat dari satu tempat ke tempat lain, tapi dengan syarat tertentu kayak harus mampir ke tempat A dulu gitu. Nah, si backtracking ini bisa bantu buat nyari rutenya yang bagus dilewatin. Berarti ini kayak Google Maps tapi versi customnya gitu ya? Betul banget. Atau bisa juga dipakai buat nyelesain masalah kayak kombinatorial, lalu optimasi dan juga pencarian jalur. Nah, oke. Kalau gitu apa sih tantangan terbesar waktu pakai backtracking ini? Permasalahan yang terbesar itu yaitu pada masalah performanya. Kalau masalahnya gede banget gitu, bisa makan waktu lama. Ujung-ujungnya ya makan memori di komputer juga gitu. Solusinya ya kita bisa pakai si teknik pruning ini. Intinya kalau kita tahu suatu jalur gak mungkin berhasil atau kurang efektif, ya langsung skip aja. Jadi gak buang-buang waktu lah. Oh gitu, kayak ngefilter jalan-jalan yang gak perlu dicoba gitu. Nah, justru itu kuncinya biar si backtracking ini berjalan secara efektif.
Berarti kita juga harus pintar-pintar optimasi gitu ya? Ya benar. Nah, kalau teman-teman di sini pengen belajar algoritma breathtaking ya, tips apa nih dari Kak Deni? Tips pertama dari kalian itu mulai dari permasalahan yang simple lah. Contohnya coba dulu nyelesain kayak game tadi kan, kayak sudoku atau teka-teki labirin. Kalau sudah paham cara kerjanya, baru coba masalah yang lebih kompleks. Dan ingat, gak usah takut gagal, karena si backtracking ini sendiri adalah soal belajar dari kesalahan. Setuju banget, proses gagal itu bagian dari belajar. Ya. Jam. Udah berapa menit nih? 17. 17 menit. Ya, sayang sekali. Padahal saya ingin tahu banyak itu tentang algoritma breathtaking ini. Ya, gak apa-apa. Terima kasih banyak untuk Kak Deni atas sharing hari ini. Ya, Jadi, algoritma breathtaking itu intinya adalah mencoba semua kemungkinan sampai menemukan solusi yang terbaik. Kita juga belajar tantangannya dan cara mengatasinya. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin Pikiran Kode. Apa tuh? Mengupas logika di balik dunia pemrograman. Jangan lupa follow channel ini buat episode-episode seru lainnya. Saya Rista, pamit dulu, sampai jumpa.